Selamat malam yang kami hormati kepada Mbak Anita. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas terkait analisis multivariat. Di sini terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama di sini terdapat Dendi Imansyah Putra. Kemudian di sini juga terdapat saya sendiri, Muhammad Azhar Fadlur Rahman. Kemudian terdapat Nafal Arif, Nazwan Faudan Haliman, kemudian Inggil Putro dan juga Niko Alvan. Beberapa outline yang akan kami sampaikan pada malam hari ini itu pertama terkait pendahuluan, yang kedua terkait pentingnya analisis multivariat, yang ketiga terkait analisis cluster, kemudian analisis sistem Yuna, analisis regresi multivariat, dan terakhir analisis jalur atau path analysis. Mungkin dipersilakan kepada rekan. Oke, selanjutnya terdapat pendahuluan dari analisis multivariat, yang mana dalam hal ini analisis multivariat merupakan metode dari pengolahan variabel yang memiliki jumlah yang banyak begitu. Nah, terus kemudian tujuan dari analisis multivariat ini sendiri yaitu untuk mencari pengaruh dari variabel tersebut terhadap suatu objek secara simultan atau serentak. Next. Selanjutnya terdapat pentingnya analisis multivariat yang di sini masalah di dunia nyata yang relatif kompleks dan tersedia banyak data atau big data. Masalah di dunia nyata atau real problem selalu melibatkan banyak variabel dan sebaliknya dianalisis secara simultan. Kemudian saat ini juga tersedia banyak software statistik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan mudah. Next. Di sini terdapat gambar dari kuadran pentingnya analisis multivariat. Di sini terdapat data dan data science yang mana digunakan untuk pengolahan tradisional, business intelligence, dan machine learning. Yang dijelaskan juga dalam penggunaannya yaitu di masa lampau hingga masa yang akan datang. Next. Untuk prasyarat dari pentingnya analisis multivariat sendiri, yaitu yang pertama, memahami matrik dan ruang vektor, kemudian memahami statistik dasar seperti distribusi normal, uji T, interval kepercayaan, regresi, dan analisis variansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis cluster. Analisis cluster sendiri merupakan suatu metode statistika dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam klaster-klaster kecil berdasarkan kesamaannya. Jadi, secara sederhana, analisis cluster sendiri merupakan sebuah analisis yang membagi sampel ke dalam kelompok berdasarkan kesamaannya. Next. Baik, sebuah cluster yang baik memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah adanya homogenitas internal, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu cluster, dan memiliki heterogenitas eksternal, yaitu memiliki perbedaan antar cluster yang satu dengan cluster yang lain. Sehingga dengan adanya homogenitas internal dan heterogenitas eksternal, nantinya dapat menciptakan pengelompokan yang lebih spesifik. Next. Baik, selanjutnya adalah langkah clustering. Untuk langkah clustering sendiri, terdapat dua metode yang banyak dikenal, yaitu Manhattan Distance, yang merupakan metrik ukur yang digunakan untuk menghitung jarak antar dua titik data dalam jalur seperti grid. Jarak Manhattan dihitung sebagai jumlah dari perbedaan mutlak antara dua vektor. Kemudian metode kedua adalah Euclidean Distance atau jarak Euclidean, adalah metrik jarak ukur antara dua vektor dengan menghitung akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat antara keduanya. Next. Baik, selanjutnya terdapat dua metode umum untuk metode clustering. Yang pertama adalah metode hierarki, dan yang kedua adalah metode non-hierarki. Metode hierarki sendiri memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang punya kesamaan yang paling dekat. Terdapat tingkatan atau hierarki yang jelas antar objek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Contoh dari metode ini adalah nearest neighbor. Kemudian ada non-hierarki, yang dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. Kemudian, setelah jumlah cluster ditentukan, proses cluster dapat dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki. Contohnya adalah K-means cluster. Next.
Baik, dalam analisis klaster sendiri terdapat sebuah asumsi di mana sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada, kemudian multikolinearitas dan penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif bergantung dengan tujuan penelitian. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya itu adalah analisis diskriminasi. Analisis diskriminasi sendiri merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau nominal dan juga ordinal. Berdasarkan data dari sebuah nasabah misalnya, ataupun peminjaman kartu kredit nasabah, ataupun juga seperti data penghasilan, data umur, data pekerjaan, ataupun data pendidikan. Seseorang bisa dari sebuah perusahaan bisa menganalisis dari bagaimana kualitas nasabahnya berdasarkan analisis diskriminasi ini sendiri. Itu merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya itu adalah berikut merupakan tujuan dari analisis diskriminasi itu sendiri, yang dimana pertama dapat mengetahui perbedaan yang jelas antara grup pada variabel dependen. Kemudian yang kedua, apabila memang terdapat perbedaan, variabel independen ini dapat mengetahui fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan dengan persamaan regresi. Yang keempat, fungsi dari tujuan dari ini adalah melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam suatu kelompok. Dan mungkin selanjutnya di sini adalah beberapa contoh misalnya berupa salah satu merupakan analisis diskriminasi, di mana di sini kita dapat para nasabah dapat mengisi dan sebagaimananya. Nantinya ini akan dilakukan analisis berupa analisis diskriminasi. Dapat ini. Baik, selanjutnya adalah analisis regresi multivariat. Analisis regresi sendiri merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas dengan satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Mudahnya, analisis regresi ini sendiri digunakan untuk melihat kedekatan hubungan sebab akibat antar variabel. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut membantu dalam memahami pola dan hubungan dalam data, serta memungkinkan kita untuk membuat prediksi atau estimasi berdasarkan data yang telah dianalisis. Next. Tujuan lain dari analisis regresi sendiri yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Lalu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi dan meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Next. Analisis regresi multivariat sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada analisis regresi sederhana atau sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Untuk persamaannya sendiri dari variabel regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A plus B X, di mana nilai Y yaitu nilai yang diramalkan adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X variabel bebas. Next. Dan yang kedua ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda sendiri sama dengan analisis regresi sederhana, yang membedakan adalah digunakannya lebih dari satu variabel pada analisis ini. Dan persamaan dari regresi linear berganda yaitu sebagai berikut, seperti yang terdapat pada share screen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis jalur atau path analysis. Jadi buat analisis jalur merupakan teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam suatu model kausal. Dan untuk analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi dan digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Dan dalam analisis jalur, variabel-variabel yang digunakan itu dihubungkan dengan panah dan menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang digunakan. Next. Ada beberapa model di analisis jalur. Yang pertama itu ada model regresi linear berganda. Jadi buat model regresi berganda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari teknik analisis regresi linear dengan menggunakan lebih dari satu variabel.
independen exogenus, di mana X1 dan X2 merupakan variabel independen exogenus dan sedangkan yang Y itu adalah endogenous. Next. Yang kedua ada model mediasi melalui variabel perantara. Jadi buat model kedua ini kehadiran variabel Y itu sebagai variabel perantara, sedangkan untuk yang X itu merupakan variabel terhadap variabel Z. Next. Selanjutnya itu ada model gabungan. Jadi buat model gabungan ini merupakan penggabungan antara model regresi linear berganda dengan model mediasi. Jadi variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi juga variabel Z melalui variabel perantara Y. Next. Selanjutnya yang terakhir itu ada model kompleks. Jadi buat model kompleks ini merupakan model yang di mana variabel X1 itu secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 juga secara tidak langsung mempengaruhi Y2. Sedangkan untuk variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Next. Ya, dari beberapa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, mungkin titik akhir dari semua ini adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, analisis cluster merupakan teknik statistik yang memungkinkan pengkategorian objek-objek dalam suatu penelitian ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemiripannya. Dan untuk kesimpulan yang kedua adalah analisis diskriminan adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen yang bersifat kategorikal, yaitu baik nominal maupun ordinal, dengan variabel independen yang berbentuk data interval atau rasio. Bisa di next. Dan untuk kesimpulan selanjutnya, analisis regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas dengan satu variabel independen atau bisa disebut juga variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi dan digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Mungkin sekian kesimpulan dari kami, diserahkan kembali kepada moderator. Baik, dan mungkin terakhir ini adalah beberapa dasar ucap ataupun analisis yang memang kami terdapat atau sumber-sumber yang kami pakai. Nah, sekian dari kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.